Pesona hewan peliharaan jiwa atau Huan Chongxi. Dari bab 306 sampai bab 310. Channel Novel Donghua. Bab 306, Xia Guanghan yang kaget dan takut. Dalam pertempuran di kota Li, seekor naga tersembunyi Qian telah muncul. Hal ini sudah mampu menyebabkan kegemparan di seluruh kerajaan Zanli, meskipun kemunculan setengah iblis selanjutnya menjadi berita seperti badai. Dengan kota Li sebagai jantung badai, badai itu menyapu ke segala arah dan menyebar ke kerajaan-kerajaan yang lebih jauh. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa dalam rentang waktu yang singkat, yaitu 1 bulan. Berita tentang naga tersembunyi Qian dan iblis yang menggemparkan dunia menyebar ke seluruh wilayah hewan peliharaan jiwa. Orang-orang mulai menebak makhluk macam apa iblis yang menggemparkan dunia ini yang dapat menyebabkan kehancuran yang mengerikan dan apakah itu benar-benar hewan peliharaan jiwa. Jika itu adalah hewan peliharaan jiwa, bukankah itu adalah varian White Nightmare? Gangguan yang ditimbulkan sangat besar terutama bagi berbagai golongan yang telah menderita. Begitu para petinggi golongan ini memperoleh berita tersebut, mereka mulai memanggil para ahli hewan peliharaan jiwa yang berkualifikasi untuk menganalisis setengah mimpi buruk itu. Kenyataannya, mayoritas cendekiawan lama yakin bahwa makhluk itu kemungkinan besar hanyalah White Nightmare yang telah mencapai puncak. Mengenai mengapa ia dikaitkan dengan Qian Hidden Dragon, mereka tidak tahu. Di lain pihak, ada sekelompok cendekiawan hewan peliharaan jiwa yang mempunyai teori lain, bahwa iblis yang menggemparkan dunia itu merupakan produk darah suci mata air giok. Darah suci Jade Spring mengandung sejumlah besar energi dan selama tanda naga itu hilang, energi ini akan memberikan makhluk yang dianugerahi sejumlah besar energi sementara. Oleh karena itu, para cendekiawan ini merasa bahwa ketika makhluk biasanya menggunakan kekuatan darah suci Jade Spring, mereka hanya memiliki kekuatan itu selama waktu itu dan tidak benar-benar berada di peringkat kaisar. Kedua teori tersebut menyebar selama kurun waktu tertentu, dengan teori pertama lebih menonjol karena disebarkan dengan lebih baik oleh orang-orang yang pandai berbicara. Selain itu, orang-orang ini senang mengarang cerita tentang hewan peliharaan yang kuat sehingga menambah sedikit kegembiraan dalam kehidupan mereka yang membosankan dan monoton. Pelatih hewan peliharaan yang biasa-biasa saja merupakan mayoritas dan kemunculan iblis yang menggemparkan dunia menjadi topik terhangat bagi mereka. Oleh karena itu, di mata mereka makhluk semacam ini jelas merupakan hegemon dari suatu daerah yang telah memasuki kota manusia sebelum melancarkan pembantaian besar-besaran. Dalam asumsi umum ini muncul banyak cerita hidup yang dibuat-buat sendiri. Mengenai teori terakhir, ini adalah jawaban yang diperoleh sebagian besar petinggi dari berbagai golongan. Para petinggi dari Soul Pet Palace, Nightmare Palace, Soul Alliance, Merchant Alliance, Soul Alliance, dan yang lainnya setelah menerima umpan balik dari kota Li merasa bahwa banjir suci Jade Spring adalah faktor terbesar di baliknya. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain mencari tubuh asli dari setengah iblis itu. Setengah iblis milik istana mimpi buruk adalah rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi. Jadi istana mimpi buruk tahu bahwa pasti ada beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa yang memiliki mimpi buruk putih dan telah secara langsung menyuruhnya menggunakan darah suci mata air giok. Sehingga menyebabkan ledakan kekuatan yang sangat besar. Alternatifnya, White Nightmare bisa saja melahap tuannya dan berubah menjadi setengah iblis sebelum menggunakan Jade Spring untuk meningkatkan kekuatannya. Apapun jawaban sebenarnya, Nightmare Palace dapat 100% yakin bahwa saat itu pelatih hewan peliharaan jiwa yang menggunakan White Nightmare telah memperoleh darah suci Jade Spring. Istana mimpi buruk tidak bisa membiarkan siapapun yang bisa memberi manfaat bagi mereka pergi. Terutama karena itu adalah setengah iblis yang mengejutkan yang baru muncul lebih dari 10 tahun yang lalu. Karena itu, Istana Mimpi Buruk mengorganisasi sekelompok ahli untuk mulai memahami secara menyeluruh dan menemukan pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengendalikan mimpi buruk putih itu. Tentu saja ada kemungkinan bahwa pelatih hewan peliharaan jiwa ini telah sepenuhnya merosot menjadi mimpi buruk putih. Aula dalam Istana Mimpi Buruk Kota Tianxia. Dengan wajah sedingin es dan tatapan tajam, Xia Guanghan mengenakan jubah perak yang elegan saat dia duduk di posisi yang tinggi.
Seluruh tubuhnya tampak sangat suram. Senior Xia, kau menghilang sangat lama. Kenapa kau tiba-tiba kembali? Tanya seorang pria yang berdiri di aula dengan mengenakan pakaian putih. Pria ini tidak tampak terlalu muram karena matanya memancarkan rasa percaya diri dan ketenangan. Jika aku tetap diam saja, semua bisnis yang telah kukerjakan dengan susah payah itu akan dicuri dariku, ejek Xia Guanghan. Lalu mengapa kau meneleponku kali ini? Aku ingat terakhir kali kau mencariku adalah 5 tahun yang lalu, kan? Saat itu senior Xia masih dalam proses peningkatan yang luar biasa. Pria itu tertawa. Zuo Xiao, sudahlah, jangan banyak bicara. Kau harus menjelaskan dengan jelas mengapa aku terluka. Kau juga harus mendengar berita terbaru dari kerajaan Zanli, kata Xia Guanghan. Saya baru mendengarnya. Dunia hewan peliharaan jiwa sangat luas dan ada banyak pelatih hewan peliharaan jiwa White Knight Mare yang tidak berada di bawah yurisdiksi kami. Tidak ada yang aneh tentang ini, bantah pria itu. Jika semuanya benar-benar sesederhana yang kau katakan, maka aku merasa kau sangat menyedihkan. Orang yang berubah menjadi setengah iblis itu bernama Cumu. Kau pasti tahu orang itu. Dia adalah ahli muda yang perlahan-lahan kubesarkan dari Pulau Mimpi Buruk. Sekarang kekuatannya perlahan tumbuh dan aku yakin akan sulit untuk membunuhnya, kata Xia Guanghan. Ada banyak sekali ahli generasi muda dan aku tidak pernah percaya aku bisa membunuh siapapun yang aku inginkan. Cumue, aku ingat bahwa lelaki tua di istana Mimpi Buruk Biru menghabiskan sejumlah besar uang agar aku membunuhnya. Namun, lelaki tua itu tidak tahu hubungan antara aku dan kamu, kata pria bernama Zuo Xiao. Orang tua itu harus disingkirkan cepat atau lambat, ejek Xia Guanghan. Mari kita bicarakan tentang Cumu terlebih dahulu. Senior Xia yang terhormat tidak menyembunyikan apapun dengan sengaja. Meskipun kita telah kehilangan kontak selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga kita memiliki garis keturunan yang sama dan menyembunyikan sesuatu adalah tindakan yang sangat tercela, kata Zuo Xiao. Pernahkah kau mendengar legenda setengah iblis dari istana Mimpi Buruk? Tanya Xia Guanghan. Zuo Xiao menganggukkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menunggu Xia Guanghan melanjutkan. Setengah iblis adalah sinar cahaya dan bintang jatuh yang penuh kekuatan. Ia hanya memiliki waktu yang sangat singkat atau dengan kata lain hanya dapat muncul sekali. Setelah itu ahli itu akan mati. Xia Guanghan menjelaskan secara khusus. Jarang sekali iblis setengah itu muncul. Namun, ada kasus khusus iblis setengah yang terjadi pada bocah bernama Cumu itu. Oh, kasus khusus apa? Mungkinkah dia tidak mati setelah berubah menjadi setengah iblis? Kata Zuo Xiao. Tepat sekali. Xia Guanghan menganggukkan kepalanya dan terus berbicara. Setengah iblisnya berbeda dari setengah iblis tradisional. Itu terwujud dari dirinya yang melahap jiwa mimpi buruk putih di mana ia menempati dan mendominasi pikiran sementara mimpi buruk putih menjadi budak yang menganugerahkan kekuatannya kepadanya. Jika tebakanku benar, ia dapat memasuki keadaan setengah iblis kapan saja ia mau dan juga dapat menghilangkan keadaan setengah iblis kapan saja. Ketika Xia Guanghan sampai pada kalimat terakhir, nadanya menjadi sangat bersemangat. Bagi setiap anggota Nightmare Palace, setengah iblis benar-benar merupakan eksistensi yang seperti dewa. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat melihat dan menghargai kekuatan jahat ini, bahkan sekali saja. Akan tetapi, sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali iblis setengah muncul. Iblis setengah membutuhkan beberapa faktor yang digabungkan bersama serta harga nyawa seseorang sebelum muncul kali ini, ia muncul di tubuh seorang pemuda. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa pemuda ini dapat berubah sesuai keinginannya menjadi iblis setengah dan juga memiliki iblis setengah yang paling jahat dan paling kuat. Perkataan Xia Guanghan menyebabkan Zuo Xiao membuka mulutnya karena terkejut sementara wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah kau yakin dia bisa melakukan ini? Jika mimpi buruk putihnya mencapai fase dan tahapan yang lebih tinggi, bukankah itu berarti dia bisa terus-menerus menggunakan status setengah iblis untuk bertarung? Kalau begitu, itu sama saja dengan memanggil Dewa Iblis untuk bertarung. Zuo Xiao yang tampak tenang merasakan emosi yang meluap-luap di dalam hatinya.
Aku terluka oleh transformasi setengah iblisnya dan saat itu kupikir dia hanya bisa menjadi setengah iblis sekali. Aku juga berpikir dia tidak mati adalah suatu kebetulan. Namun, masalah kota Li ini membuatku menyadari bahwa bocah ini benar-benar memiliki kemampuan yang mengerikan ini. Bagaimana Xia Guanghan bisa tetap tenang? Ketika dia mendengar berita itu, dia hampir jatuh dari kursinya. Bukankah dia sudah bermusuhan denganmu? Jika kau membiarkannya terus tumbuh selama beberapa tahun, kau pasti akan mati. Zuo Xiao mengkhawatirkan Xia Guanghan saat dia berbicara. Tentu saja aku tahu, wajah Xia Guanghan kini dipenuhi hawa dingin karena dia merasakan ancaman dari Cumu. Cumu yang mampu berubah menjadi setengah iblis benar-benar setara dengan memanggil dewa iblis yang sangat kuat. Saat Cumu meningkatkan kekuatan White Knight Mare miliknya, hewan peliharaan jiwa Xia Guanghan tidak akan menjadi lawan setengah iblis Cumu. Oleh karena itu setelah memperoleh berita itu, Xia Guanghan tidak bisa tinggal diam. Kamu membuat bidak catur tetapi akhirnya dipaksa ke jalan buntu oleh bidak catur ini. Kamu benar-benar menyedihkan, kata Zuo Xiao. Perkataan Zuo Xiao membuat Xia Guanghan marah besar. Dia tahu bahwa dia seharusnya menyingkirkan Cumu lebih awal. Kalau begitu, mengapa dia harus repot-repot memikirkannya sekarang? Kau bisa memberitahu para petinggi istana mimpi buruk. Jika mereka tahu bahwa bocah ini bisa menjadi setengah iblis tanpa batas, mereka pasti akan mengambil tindakan, kata Zuo Xiao. Xia Guanghan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, sama sekali tidak. Jika aku memberitahu orang-orang tua itu tentang hal ini, nilai bocah itu jauh lebih tinggi daripada milikku dan orang-orang tua itu akan mensubscribe channel novel Donghua dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendukungnya. Pada saat yang sama, mereka akan dengan tegas membatasiku dan menyuruhnya berjalan ke panggung dewa tertinggi di istana mimpi buruk. Jika saat itu tiba, jika dia ingin aku mati, itu hanya akan membutuhkan satu kalimat. Xia Guanghan sudah memikirkan hal ini. Istana mimpi buruk saat ini sedang dalam kondisi terjepit. Para senior yang ambisius terus berusaha untuk berkembang tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan eselon tertinggi istana mimpi buruk yang terbatas. Namun dengan munculnya Cumu yang tidak normal, para tetua istana mimpi buruk pasti akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mengendalikan Cumu. Lalu mendukungnya untuk mengolahnya menjadi dewa iblis sejati istana mimpi buruk. Ketika saat itu tiba, Xia Guanghan harus melarikan diri. Zuo Xiao, masalah ini sangat serius, jadi apapun yang terjadi, kau harus membantuku. Xia Guanghan tidak dapat menenangkan kegelisahan di hatinya dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Zuo Xiao. Aku tidak bisa menahannya. Bocah itu akan menjadi tidak terkendali dalam beberapa tahun. Zuo Xiao menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, efek samping dari status setengah iblis itu sangat kuat. Jiwanya pasti terluka parah saat ini. Aku berani mengatakan bahwa dia dalam kondisi normal saat ini dan tidak akan berani berubah menjadi setengah iblis lagi. Dan dia yang bukan setengah iblis hanyalah ternak yang dapat dibunuh secara sewenang-wenang, kata Xia Guanghan. Bab 307, Ekor Kupu-Kupu Bintang Phoenix. Jangan khawatir, efek samping dari setengah iblis sangat kuat. Jiwanya pasti terluka parah. Aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa, bahkan jika dia dalam keadaan normal, dia tidak akan berani menjadi setengah iblis lagi. Dan tanpa transformasi setengah iblis, dia hanyalah seekor domba, mudah dibunuh, kata Xia Guanghan. Jika memang begitu, mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk menyingkirkannya sendiri? Kata Zuo Xiao. Aku tidak ahli dalam melacak, dan anak ini jelas akan mengubah nama dan penampilannya. Pengaruhku terbatas, jadi aku masih membutuhkan pembunuh sepertimu. Dan, bukankah melacak orang lain merupakan bakat istana bawah tanah? Kata Xia Guanghan. Ini tidak salah. Aku akan mengirim seseorang untuk mencari tahu situasinya. Mengenai apakah aku bisa membantumu menyingkirkan orang ini, itu tergantung pada ketulusanmu. Kata Zuo Xiao. Mulut Xia Guanghan bergetar. Ketulusan Zuo Xiao secara alami menunjuk pada hadiah yang bersedia dibayarkan Xia Guanghan. Untuk membunuh seseorang seperti Cumu, hadiahnya tidak boleh terlalu rendah, terutama ketika mereka tidak tahu di mana dia berada. Jangan khawatir,
Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu tanpa imbalan, kata Xia Guanghan. Hehe, tidak ada cara lain, ini adalah aturan istana bawah tanah. Bahkan jika kita bersaudara, tidak ada yang bisa kulakukan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi menemui teman lamaku yang lain. Kata Zuo Xiao. Baiklah, pergilah, asal kau membantuku menyelesaikan ini secepatnya. Xia Guanghan mengangguk. Zuo Xiao tidak berkata banyak lagi saat dia berbalik untuk berjalan keluar istana. Langkah Zuo Xiao tidak cepat. Saat dia perlahan menghilang dari istana bagian dalam, wajah Xiao Guanghan menjadi lebih gelap lagi. Bahkan Xia Guanghan sendiri tidak menyangka bahwa Cumu akan meningkat secepat ini. Dari sini, dalam 1 atau 2 tahun lagi, bahkan Xiao Guanghan tidak akan mampu melawannya secara langsung. Sebenarnya, Xiao Guanghan bukanlah yang paling khawatir tentang masalah setengah iblis. Cumu saat ini adalah seorang ahli jiwa dengan ingatan rendah. Suhu jiwa yang tinggi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ia tahan. Kecuali ada harta karun unik yang dapat menopangnya, ia tidak akan dapat menjadi setengah iblis lagi. Yang paling membuatnya khawatir adalah Soul Pet yang bisa terus bermutasi. Itu adalah sesuatu yang diimpikan Xia Guanghan bahkan saat tidur. Jika Soul Pet itu berkembang terlalu cepat dan bermutasi menjadi Soul Pet yang lebih kuat, maka bahkan jika dia membunuh Cumu, mendapatkan Soul Pet itu akan lebih sulit. Lagi pula, semakin kuat Soul Pet itu, semakin kecil kemungkinan untuk menandatangani kontrak dengannya. Jika istana bawah tanah tidak mampu menghadapi hal ini, maka aku hanya bisa mundur selangkah dan berbagi masalah ini dengannya, kata Xia Guanghan. Xia Guanghan belum benar-benar melangkah ke tingkatan teratas istana mimpi buruk. Dengan identitasnya, dia tidak dapat benar-benar mengetahui rahasia yang lebih besar di balik naga tersembunyi Empyrean Qian. Awalnya, Xia Guanghan mengira dia dapat mengambil seluruh kue ini sendirian, tetapi melihat kecepatan perkembangan Cumu, dia merasa bahwa dia mungkin harus menyerahkan sebagian wilayahnya dan berkomunikasi dengan orang itu di aliansi jiwa. Sementara dia bersembunyi di belakangnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Xia Guanghan sangat tidak rela. Jelas, dia adalah seorang pemuda yang bisa dia hadapi, dan dengan kekuatannya, dia pasti bisa mengalahkan Cumu, namun keadaan semakin lama semakin tidak terkendali. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah hampir setengah tahun sejak peristiwa di kota Li, dan riak pengaruh yang sangat besar mulai mereda. Setengah tahun itu sangat lama, terutama setelah Cumu perlahan-lahan terbiasa dengan dunia manusia. Dan karena Cumu secara khusus menghabiskan setengah tahun untuk mengikuti jalan yang jarang ditempuh untuk terus-menerus membunuh, Cumu merasa bahwa 6 bulan itu selamanya. Dalam setengah tahun ini, selain pergi ke kota-kota untuk membeli kristal jiwa dan inti jiwa yang dibutuhkannya, dia hampir tidak pernah tinggal di kota. Dia juga tidak membeli item jiwa apapun lagi untuk membantu memperkuat jenis hewan peliharaan jiwanya. Ngomong-ngomong, Cumu telah memperhatikan bahwa, setelah mencapai peringkat raja, ada perbedaan besar antara raja dan peringkat sebelumnya. Jarak ini bahkan membuat Cumu tercengang. Raja semu dan raja kelas rendah membutuhkan setidaknya puluhan juta emas, terkadang bahkan lebih. Yang terpenting, item jiwa seperti itu tidak akan sebanyak sebelumnya, yang berarti dia tidak bisa begitu saja membelinya meskipun dia punya uang. Pelatih hewan peliharaan jiwa adalah bisnis yang sangat menguntungkan, tetapi juga dapat menyebabkan seseorang bangkrut dalam sekejap. Cumu menemukan bahwa ia paling banyak dapat meningkatkan semua hewan peliharaan jiwa raja semuanya menjadi raja kelas rendah. Lebih dari itu akan menjadi omong kosong. Adapun memberikan semua hewan peliharaan jiwanya perlengkapan jiwa, itu bahkan lebih tidak layak. Harga perlengkapan jiwa peringkat ke-7 sangat menakutkan. Setelah itu, Cumu bekerja keras pada tahap dan fase. Sisa emasnya digunakan untuk membeli item jiwa yang dapat meningkatkan tahap hewan peliharaan jiwa dengan cepat. Dalam setengah tahun latihan dan latihan yang melelahkan ini, Cumu telah melihat beberapa peningkatan dalam tahap dan fase. Kekuatan mimpi buruk putih sudah di luar kendali Cumu, jadi Cumu tidak terlalu berusaha keras dalam tahap-tahap mimpi buruk putih. Karena mimpi buruk putih adalah hewan peliharaan jiwa jahat,
Selama seseorang memberinya cukup kekuatan jiwa dan membiarkannya berpartisipasi sesekali, kekuatannya akan tetap sangat kuat. Tentu saja, setengah tahun ini, bahkan dengan tekanan Cumu terhadap White Knight Mare, masih meningkat 2 tahap, mencapai fase ke-7 tahap ke-7. Hewan peliharaan jiwa lainnya menjadi target utama Cumu. Mosie telah berubah ke tahap pertama fase ke-7. Dengan kekuatan item jiwa dan pertempuran terus-menerus, dia naik ke tahap kelima fase ke-7. Mosie dan Cumu terhubung secara mental. Selama jiwa seseorang tidak disegel, mereka dapat menemukan satu sama lain tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Cumu telah dibawa pergi oleh naga tersembunyi Cian dan karenanya terpisah dari Mosie selama hampir setengah bulan. Namun Mosie masih menemukan Cumu dan menemaninya dalam perjalanan mereka ke timur. Tahap Zanye selalu sangat rendah. Dalam setengah tahun ini, Cumu masih sangat ketat terhadap Zanye. Dengan hewan peliharaan jiwa tahap rendah seperti Zanye, mengandalkan kekuatan hidupnya yang kuat dan kekuatan yang lebih besar. Cumu selalu membuatnya bertarung melawan lawan dengan peringkat yang lebih tinggi. Melawan Soul Pet yang lebih kuat dari dirinya sendiri sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan Soul Pet. Inilah sebabnya mengapa Zanye adalah Soul Pet Cumu yang paling cepat berkembang. Saat itu sudah tahap ke-6 tahap ke-9. Dengan beberapa item soul dan tantangan lain yang melampaui batasnya, Zanye dapat mencapai tahap pertama tahap ke-7. Jika tidak dihitung berdasarkan jenisnya, hanya berdasarkan kekuatan khususnya, Zanye pasti bisa menandingi raja kelas rendah seperti Mosie. Jika bisa mencapai tahap pertama fase ke-7, Cumu akan memiliki senjata tajam lain yang bisa digunakannya. Kekuatan Raja Hantu tahap ke-5 dan ke-9 tidak meningkat dengan cepat. Kekuatannya hanya meningkat 4 tahap, mencapai tahap ketiga tahap ke-6. Biasanya, saat Cumu bertemu dengan hewan peliharaan jiwa tahap ke-7, Cumu akan membiarkan Raja Hantu ikut serta. Kekuatan bertarung Raja Hantu sangat tinggi dan mampu bertarung di atas pangkatnya. Karena latihan jangka panjang di luar, Cumu kurang lebih bertemu dengan beberapa rumah iblis biasa. Setiap rumah iblis berarti bahwa Night Thunder Dream Beast menjadi lebih baik. Juga dengan perubahan teknik Night Thunder Dream Beast, ia mulai berpartisipasi dalam lebih banyak pertarungan. Perlahan-lahan menunjukkan keunggulannya sebagai iblis dengan pengendalian mental yang tinggi. Namun pada tahap-tahap, Night Thunder Dream Beast meningkat dari tahap ke-4 fase ke-7 ke tahap ke-9 fase ke-7. Menjadi hewan peliharaan jiwa peringkat menengah tertinggi yang dimiliki Cumu. Peri udara es mungkin adalah hewan peliharaan jiwa Cumu yang paling merusak. Dan karena kemampuan pembekuan dan perlambatan tipe es, kemunculan peri udara es sangat sering. Terutama ketika akar prajurit perang pohon iblis mengendalikan sementara Mosie menghancurkan pertahanan, peri udara es dapat memasuki mode jarak jauh. Ini adalah strategi yang sempurna untuk Cumu saat ini. Soul Pet kedua Cumu dipilih dengan sangat hati-hati. Ketiga jenis Soul Pet tersebut sangat umum dan sulit untuk ditembus. Ditambah dengan fakta bahwa ketiga Soul Pet ini telah bersama Cumu paling lama, sinergi mereka tentu saja tidak perlu disebutkan. Itu adalah combo yang paling sulit dipecahkan saat ini. Sering melawan ini, dengan item jiwa tipe es yang memberi banyak manfaat pada peri udara es juga berada pada fase ke-7 tahap ke-7, melihat peningkatan kekuatan yang besar. Prajurit pohon iblis tidak membutuhkan banyak hal. Di alam liar, hampir setiap pertarungan tidak mungkin terjadi tanpa hewan peliharaan jiwa yang dapat mengendalikan seluruh pertempuran. Selain Zanye, petarung terkuat dari hewan peliharaan jiwa Cumu adalah prajurit pertempuran pohon iblis dan penyerap kekuatan hidupnya. Prajurit pertempuran pohon iblis mencapai tahap ke-6 fase ke-7 dari tahap pertama fase ke-7, dan peningkatannya juga relatif cepat. Pada kenyataannya, berbeda dengan hewan peliharaan jiwa dengan peringkat spesies yang cukup tinggi. Hewan peliharaan jiwa dengan peringkat spesies rendah akan meningkatkan fase lebih cepat daripada hewan peliharaan jiwa dengan peringkat spesies yang lebih tinggi. Bagaimanapun, tahapan-tahapan tersebut agak terkait dengan kehidupan hewan peliharaan jiwa. Tingkat spesies yang tinggi berarti rentang hidup yang lebih tinggi secara umum. Oleh karena itu, pertumbuhan mereka terhambat oleh tingkat kedewasaan mereka.
Hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan, tingkat prajurit, dan tingkat komandan tidak hidup lama. Sehingga mereka tumbuh relatif lebih cepat dan akan mencapai fase yang lebih tinggi lebih cepat secara umum. Malam pun tiba. Setelah Cumu memberi makan mimpi buruk putihnya, dia membiarkan ingatannya masuk ke ruang hewan peliharaan jiwa dan duduk untuk memulai pertemuan dengan semua orang. Meskipun sulit, kita harus menangkap hewan peliharaan yang masih muda, atau semua orang akan benar-benar kelaparan. Mo Xie yang paling rakus dengan tegas tidak ingin membiarkan hal seperti itu terjadi, segera mengeluarkan suara protes. Jangan makan, White Knight Mare tidak menunjukkan tekanan, karena ia tidak memakan kristal jiwa atau inti jiwa. Begitu tahap Soul Pet meningkat, harga kristal dan inti Soul juga ikut naik. Cumu baru saja menghabiskan uangnya untuk membeli item Soul yang meningkatkan Night Thunder Dream Beast. Kali ini, saat memasuki alam liar, dia sangat tidak beruntung, jarang mendapatkan sesuatu yang bernilai uang. Dia hampir menghabiskan semua inti jiwanya yang tersimpan. Membeli uang untuk sebulan saja sudah membutuhkan 3 hingga 4 juta emas. Membeli makanan untuk 3 bulan saja membutuhkan 10 juta emas. Uang ini benar-benar membuat Cumu khawatir. Yang patut disyukuri adalah, setelah melacak selama hampir setengah bulan, Cumu menemukan jejak seekor Soul Pet muda. Soul Pet muda ini mungkin adalah Star Phoenix Butterfly Tail tingkat Monarch. Cumu benar-benar membutuhkan uang. Seorang raja semu dapat menjualnya dengan harga 50 hingga 100 juta. Demi dana, Cumu pun memutuskan dengan tegas bahwa ia harus menangkap ekor kupu-kupu bintang Phoenix ini. Konferensi ini dimaksudkan untuk memutuskan cara mengatasi semua kesulitan untuk mengalahkan hewan peliharaan jiwa peringkat raja ini. Bab 308, Membakar Perahu, Memasuki Lembah. Hewan peliharaan muda peringkat raja berbeda dari hewan peliharaan jiwa peringkat pelayan dan peringkat prajurit. Di tempat-tempat terpencil, bertemu dengan hewan peliharaan jiwa seperti itu sangat tidak mungkin. Bahkan jika seseorang bertemu dengannya, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, hewan peliharaan jiwa muda peringkat komandan yang normal sudah memiliki penjaga yang kuat di dekatnya. Bahkan jika mereka bukan orang tua hewan peliharaan jiwa itu, mereka bisa saja menjadi hewan peliharaan jiwa kuat lainnya di wilayah orang tua itu. Hewan peliharaan jiwa peringkat pelayan sebagian besar bersifat nomaden. Jumlah mereka tak terhitung banyaknya, yang konon menjadi basis populasi hewan peliharaan jiwa di dunia. Sebagian besar hewan peliharaan jiwa peringkat pelayan akan memilih untuk tinggal di suatu wilayah dan mendengarkan perintah hewan peliharaan jiwa peringkat yang lebih tinggi. Hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan mudah mati, tetapi tingkat reproduksi mereka jauh lebih tinggi daripada proporsi kekuatan tempur mereka. Namun bagi hewan peliharaan jiwa tingkatan prajurit, begitu fase mereka mencapai derajat tertentu, mereka biasanya akan mengambil alih gua, lembah, danau, tebing, atau hutan kecil yang sesuai dengan gaya hidup mereka dan menjadikannya wilayah kekuasaan mereka, serta menjalani sisa hidup mereka dengan bahagia tanpa diganggu makhluk hidup lain. Wilayah kekuasaan hewan peliharaan jiwa tingkat komandan sangatlah jelas. Jika hewan peliharaan jiwa tingkat komandan dewasa tidak memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, itu adalah tanda kemiskinan yang ekstrim, jalan yang tidak memiliki masa depan. Wilayah pangkat komandan biasanya terdiri dari banyak wilayah pangkat prajurit, yang membentuk hutan, gunung, sebidang air, sebidang dataran, dan sebagainya. Ketika hewan peliharaan muda pangkat komandan belum dewasa dan menjadi mandiri, mereka hampir selalu berpindah-pindah di dalam wilayah generasi sebelumnya untuk menghindari kematian di usia muda. Wilayah hewan peliharaan jiwa peringkat raja bahkan lebih jelas. Seseorang mungkin menemukan hewan peliharaan jiwa peringkat komandan yang berkeliaran di luar. Tetapi hewan peliharaan jiwa muda yang tidak memiliki wilayah dan perlindungan hampir tidak ada di antara peringkat raja. Setiap Soul Pet tingkat Monarch dilindungi dengan ketat oleh generasi sebelumnya. Ditambah fakta bahwa wilayah tingkat Monarch sangat luas dan terlindungi dengan baik, saat Soul Pet dan manusia lain masuk, mereka akan mudah diserang. Setiap peringkat Soul Pet memiliki sejumlah rintangan tertentu. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar rintangan ini. Untuk menjadi pemburu bersertifikat,
Anda harus memiliki pengalaman yang sangat baik, atau Anda bisa mati karena soul pet dari wilayah tersebut bahkan sebelum Anda menangkap pet muda tersebut. Seharusnya ada 4 terowongan sempit menuju danau bagian dalam lembah gunung. Keempat jalur sempit ini semuanya memiliki hewan peliharaan jiwa peringkat komandan di sana. Masing-masing, kumbang pedang agresif tingkat tinggi fase ke-8, kalajengking maut zirah barat beracun tahap tengah fase ke-8. Kumbang tanduk panjang kepompong pertahanan tingkat tinggi fase ke-8, dan serangga pertempuran Phoenix bintang serba bisa tahap rendah fase ke-9. Cumu dapat melihat ekor kupu-kupu bintang Phoenix tergeletak di salah satu gunung di dekat danau bagian dalam. Di sekitar gunung terdapat terowongan yang menuju ke setiap gunung. Terowongan ini seperti perlindungan alami bagi pegunungan, menjaga danau bagian dalam dengan baik. Cumu harus membawa hewan peliharaan jiwanya menyusuri salah satu jalur yang ditunggangi hewan peliharaan jiwa dan membunuh semuanya. Lalu menyingkirkan para penjaga yang melindungi ekor kupu-kupu bintang Phoenix, dan akhirnya menangkap ekor kupu-kupu bintang Phoenix. Wilayah ini sangat luas, bahkan jika generasi sebelumnya dari Star Phoenix Butterfly Tail tidak tinggal di sana, di wilayah yang dijaga ketat seperti itu, tanpa rencana yang pasti, sangat sulit untuk menemukan terobosan. Cumu sendiri telah mengamati selama berhari-hari sebelum dia menemukan 4 cara yang kemungkinan besar dapat memberikan jalan masuk ke danau bagian dalam. Sekarang, Cumu harus memutuskan jalan mana yang akan memiliki tingkat keberhasilan tertinggi. Ini adalah jalan pertempuran yang sangat panjang, dan pertempuran akan berlangsung lama. Cumu paling khawatir tentang stamina hewan peliharaan jiwanya, dan apakah mereka dapat bertahan dalam pertarungan. Cumu hanya memiliki sekitar 50% kekuatan jiwanya. 50% ini berarti bahwa jika Cumu tidak menggunakan teknik jiwanya, dia hanya bisa mengganti hewan peliharaan jiwanya 5 kali. Namun, peluang dia tidak menggunakan teknik jiwanya tidaklah besar, karena selama proses pertempuran, ada banyak situasi yang tiba-tiba. Situasi dan keadaan darurat ini membutuhkan teknik jiwa pelatih hewan peliharaan jiwa untuk mengendalikannya, atau hewan peliharaan jiwanya bisa terluka parah atau bahkan mati. Menyebabkan kerugian yang lebih besar. Jadi, Cumu mengevaluasi dirinya sendiri, dan menemukan bahwa ia hanya akan mampu berubah 3 hingga 4 kali. Untuk memasuki danau bagian dalam dan mengalahkan Star Phoenix Butterfly Tail serta 2 pangkat komandan tingkat bawah fase ke-9. Cumu harus berpikir jernih bagaimana ia akan menyusun hewan peliharaan jiwanya. Tidak ada, mimpi buruk putih pertama kali memberikan saran, menyarankan mereka untuk menempuh rute serangga pertempuran bintang Phoenix fase ke-9. Cumu dengan tegas mengabaikan kenakalan yang disengaja dari mimpi buruk putih itu, dan mulai memilih rute berdasarkan kelebihan dan jenis hewan peliharaan jiwanya. Racun tidak mudah ditangani. Jika salah satu dari kita terkena racun, itu akan sangat merepotkan. Pihak yang bertahan akan membuang terlalu banyak energi. Mari kita pilih kumbang pedang. Meskipun kumbang pedang dan bawahannya mungkin berfokus pada serangan, selama kita memperhatikan, kita dapat melewatinya dengan sukses. Siapa yang akan melawan kumbang pedang dan serangga tempur lainnya? Cumu mengusap dagunya. Ao, prajurit pohon iblis mengangkat tangannya dengan tegas. Di dalam terowongan sempit itu, selain kumbang pedang tingkat tinggi fase ke-8, ada banyak hewan peliharaan jiwa jenis serangga, lebih dari ratusan dan ribuan. Dia memang membutuhkan hewan peliharaan jiwa yang dapat menahan semua itu. Kau harus pergi. Cumu mengangguk. Dalam pertarungan kelompok, keuntungan dari hewan peliharaan berjiwa kayu terlalu tinggi. Jika mereka tidak mensubscribe channel Novel Donghua dan memiliki hewan peliharaan berjiwa kayu, mereka mungkin akan menggunakan semua kekuatan bertarung mereka hanya untuk mencapai ujung terowongan. Zhan Ye segera mengangkat cakarnya untuk ikut serta. Ia memiliki stamina dan daya tahan yang hebat, dapat menerima pukulan, dan tumbuh saat bertarung. Dalam pertarungan kelompok seperti itu, ia memang dapat menunjukkan keunggulannya. Cumu berpikir ia harus bertarung juga. Keputusan terakhir membuat Cumu kebingungan, tidak tahu siapa yang harus dikirim saat itu. Mo Xie, pergilah. Kumbang pedang tingkat tinggi tahap ke-8 akan kutinggalkan untukmu, dan ingatlah untuk tetap menjaga stamina. Kata Cumu.
Mo Xie sangat bersedia, tampak ingin membunuh untuk memuaskan dirinya sendiri. Setelah beberapa perencanaan lagi, Chu Mu punya rencana dasar. Dia ingin membiarkan prajurit pertempuran pohon iblis, Zhan Ye, dan Raja Hantu bertarung terlebih dahulu dan sampai ke ujung terowongan. Begitu mereka bertemu dengan kumbang pedang tingkat tinggi fase ke-8. Dia akan mematikan Raja Hantu untuk Mo Xie dan membiarkannya mengalahkan kumbang pedang tingkat tinggi fase ke-8 untuk memasuki danau bagian dalam. Akhirnya, dia akan memanggil binatang mimpi petir malam yang membatasi dan mimpi buruk putih yang kuat bersama dengan Mo Xie untuk menghadapi dua serangga pertempuran bintang Phoenix fase ke-9. Setelah pertemuan itu, Chu Mu memberikan setiap hewan peliharaan jiwa sebagian dari persediaan inti jiwa yang menipis. Setelah menekankan ide tentang pertahanan terakhir, dia menyuruh semua orang untuk beristirahat dan dia pun pergi tidur. Pagi kedua, sinar matahari bersinar melalui dedaunan dan menyinari wajah Chu Mu. Chu Mu membuka matanya dan menghirup udara segar. Dengan menggunakan embun, ia membersihkan wajahnya dengan cepat. Ada seseorang di sana. Tiba-tiba, Chu Mu dan indera tajamnya menyadari adanya pergerakan. Melalui dahan-dahan pohon, Chu Mu terkejut menemukan sekelompok orang yang perlahan-lahan merayap ke arahnya. Chu Mu baru saja terbangun dan tidak menyembunyikan auranya secara khusus, jadi Chu Mu tahu bahwa mereka pasti juga memperhatikannya. Chu Mu tidak bersembunyi, hanya memperhatikan orang-orang yang mendekat, namun dia tetap berhati waspada. Hei, jarang sekali kita bisa melihat orang lain di tempat yang sangat primitif ini. Siapa namamu? Kami adalah pemburu dari kota Guo. Aku adalah pemimpin Dakun dan mereka adalah Zhang Ying, Qin He, Wang Ji, dan Yu Sui. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Dia tampak lumayan, dengan senyum yang mudah didekati dan ramah, mungkin tipe yang pandai berkomunikasi dengan orang lain. Yang lainnya hampir seusia dengan pemimpin, mungkin semua anggota generasi muda. Ngomong-ngomong, fakta bahwa tim ini bisa mendekati wilayah hewan peliharaan jiwa peringkat raja berarti kekuatan mereka berbicara sendiri. Chu Mu sendiri berada jauh di dalam lingkungan tempat tinggal para ahli, jadi orang-orang yang ditemuinya pastilah kuat. Chu Mu dapat mengatakan bahwa orang-orang ini bukanlah orang biasa. Namaku Chu Chen, sepertinya kamu sudah memasuki gunung sekarang. Tanya Chu Mu. Benar, kau juga, tapi kau sendirian, jadi untuk menghindari kecelakaan, apakah kau ingin ikut dengan kami? Kami akan membagi hadiahnya dan kau akan mendapatkan seperenamnya. Pemimpin Dakun berkata langsung. Agar Chu Mu percaya bahwa mereka adalah tim terhormat, Dakun secara khusus memperlihatkan lambang anggota inti aliansi Hunter miliknya. Pelatih hewan peliharaan yang bertemu satu sama lain di luar dapat bekerja sama, tetapi pada saat-saat ini, kedua belah pihak harus mempertimbangkan apakah pihak lain memiliki niat jahat. Itulah sebabnya reputasi menjadi sangat penting dalam komunikasi antar ahli. Ketika orang asing bermitra, mereka sering menggunakan pengakuan dari faksi yang kuat. Misalnya, lencana pemburu di tangan Dakun berarti bahwa dia adalah anggota inti aliansi pemburu. Jika terjadi sesuatu, aliansi pemburu pasti akan bertanggung jawab dan menyelidikinya lebih lanjut. Jika kedua belah pihak memiliki identitas, kemitraan asing seperti itu akan jauh lebih aman. Jalan mana yang akan kau ambil? Chu Mu tidak bersikap misterius dan langsung ke intinya. Orang-orang ini pasti mengincar Star Phoenix Butterfly Tail. Jika bermitra dengan mereka menguntungkan, Chu Mu tidak perlu menjalani bahaya seperti itu sendirian. Rute ketiga dengan spesies kepompong. Jalur ini adalah yang paling aman, kata Dakun. Kalau begitu, lupakan saja. Chu Mu menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran tentang kemitraan. Baiklah, kami tidak akan memaksanya. Semoga berhasil. Dakun tidak memaksa dan tersenyum pada Chu Mu. Chu Mu tidak banyak bicara lagi. Dia mengikuti hutan dan langsung menuju jalan yang ingin dia lalui. Ketika Chu Mu pergi, para anggota aliansi pemburu tentu saja mulai berbicara dengan nada berbisik. Yang pertama berbicara adalah Yu Sui, wanita itu. Dia melihat ke arah Chu Mu pergi dengan mata yang tajam dan bijaksana, lalu berkata, apakah Chu Chen ini akan menyerang sendirian? Tidak mungkin, kurasa dia menginginkan sesuatu di salah satu jalan.
Jika kita menempuh jalan yang sama seperti yang dia lakukan, dia akan bekerja sama dengan kita. Jika tidak, dia akan memutuskan untuk berjalan sendiri. Dia mungkin tahu bahwa dengan kemampuannya, dia seharusnya tidak mencoba hal-hal di sisi dalam pegunungan. Zhang Ying berkata sambil tersenyum. Bab 309, Jalan Pedang Tersembunyi yang Sempit, Serangga Liar di Mana-mana bagian 1. Apa pendapat Kapten? Setelah Zhang Ying selesai berbicara, dia menanyakan pendapat Kapten Dakun. Karena pemuda ini mampu mencapai titik ini sendirian, dia seharusnya cukup kuat, namun, dia seharusnya berada dalam situasi seperti yang baru saja kamu sebutkan, kata Dakun. Jangan pedulikan dia, kita harus membahas formasi Soulpad kita untuk bagian selanjutnya. Karena kita memilih jalan yang paling aman, itu akan menghabiskan kekuatan fisik Soulpad kita paling banyak. Kita berlima dapat berkoordinasi dengan 15 Soulpad kita, dan kita akan lihat apakah 15 Soulpad kita dapat menekan Soulpad berkulit besi tipe besar itu, kata Yin He. Keempat orang lainnya menganggukkan kepala. Dan mereka mulai mendiskusikan formasi Soulpad apa yang akan mereka gunakan untuk menghadapi sejumlah besar Soulpad yang memiliki pertahanan tinggi dan berukuran besar. Di bagian paling selatan lembah terdapat jalan sempit terpendek. Panjang jalan sempit ini hanya sekitar 2000 meter, dan jika ada iblis yang berlari dengan kecepatan penuh, jalan itu dapat dilintasi dalam waktu kurang dari beberapa menit. Namun, jalan sempit sepanjang 2000 meter ini adalah yang paling berbahaya. Karena hewan peliharaan jiwa spesies besar yang tinggal di sini semuanya memiliki lengan tersembunyi yang kuat seperti pisau untuk menyerang. Senjata tajam ini dapat mengeluarkan cahaya dingin, dan jika seseorang lalai, tubuhnya akan berlubang. Kelompok pemburu yang beranggotakan 5 orang itu tidak memilih jalan ini karena bahayanya terlalu tinggi, dan sangat mudah terluka. Oleh karena itu, mereka lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu dan kekuatan fisik untuk menghadapi hewan peliharaan jiwa spesies larva tersebut. Cumu punya alasan untuk memutuskan bepergian sendiri. Yang pertama adalah bahwa jalur yang mereka pilih adalah 4-5 km, dan meskipun keamanannya lebih tinggi, itu membuang banyak waktu. Cumu tahu bahwa jika dia tidak dapat mengalahkan mereka berlima, dia pasti akan memilih untuk bekerja sama dengan mereka sehingga dia akan dapat memperoleh sedikitnya 1/6 dari keuntungan. Lebih lagi, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Tetapi saat ini, Cumi merasa jika dia memilih jalan ini, asal dia bergerak lebih cepat, bahkan meski mereka berlima, dia akan tetap bisa mencapai lembah dalam terlebih dahulu dan memperoleh hewan peliharaan jiwa tingkat raja itu. Cumu telah mengejar ekor kupu-kupu bintang Phoenix selama hampir setengah bulan. Dia tidak menyangka akan diperhatikan oleh orang lain dan jika mereka berhasil mendapatkannya, dia akan merasa getir di dalam hatinya. Oleh karena itu, kali ini dia harus memperebutkannya dengan kelima orang itu. Karena ada seseorang yang mencoba mencurinya, Cumu terdesak waktu. Jadi, dia tidak berlama-lama di luar, dan dia dengan tegas memasuki lembah serangga yang penuh bahaya dan mulai beradu kecepatan dengan kelima orang itu. Berdasarkan rencana awalnya, ketiga hewan peliharaan jiwa Cumu yang belum dipanggil telah menenangkan pikiran mereka dan siap bertarung kapan saja. Saat ia melewati tanah yang dipenuhi rumput liar dan rumput liar, topografinya mulai menurun perlahan. Mengikuti struktur gunung, jalan setapak yang tampak sempit dengan cepat muncul di mata Cumu. Jalan sempit itu sangat sempit, dan beberapa Soulpad besar akan kesulitan melewatinya. Untungnya, semua Soulpad milik Cumu tidak besar, dan mereka bisa masuk di antara dinding di kedua sisi dengan sangat mudah. Dengan demikian, Cumu memasuki jalan sempit yang menuju ke danau bagian dalam lembah. Kedua sisi lorong sempit itu sangat curam, dan dindingnya dipenuhi sesuatu yang lengket, entah itu cairan yang dikeluarkan oleh hewan peliharaan jiwa berjenis serangga, atau memang lengket. Sangat sulit bagi hewan peliharaan jiwa tanpa cakar untuk memanjat. Awal jalan setapak itu lebarnya sekitar 5 meter, namun semakin jauh Cumu melangkah, jalan setapak itu perlahan mulai menyempit. Huhuhuhuhu. Angin dari dalam lembah menamparkan wajah Cumu. Angin menjadi sangat dingin setelah melewati dinding gunung yang bergerigi, dan membuatnya merasa seolah-olah wajahnya disapu oleh bilah-bilah es yang dingin.
Sinar matahari di sini tidak cukup, dan sebagian besar hewan peliharaan jiwa jenis serangga di sini menyukai kegelapan dan bukan cahaya. Semakin dalam Cumu masuk, lorong itu semakin gelap dan sempit. Akhirnya, sampailah pada titik di mana meskipun ada sinar matahari hanya bisa masuk melalui celah-celah di dinding gunung. Sedangkan tempat-tempat yang tidak terkena sinar matahari tampak gelap gulita. Beri. Zizi gelombang zizi gelombang. Suara serangga solpet dapat terdengar dari sela-sela bebatuan, di bawah tanah berlumpur, dan dari tanaman serta dahan pohon. Saat berjalan melalui lorong sempit ini, seseorang dapat merasakan dengan jelas pergerakan solpet di sekitarnya. Dari waktu ke waktu, beberapa mata yang cerah akan diam-diam menatap manusia yang mengganggu itu melalui kegelapan. Prajurit pohon iblis, Zanye, dan Raja Hantu semuanya memiliki fase dan tahapan yang relatif tinggi. Aura mereka memiliki rasa takut tertentu, sehingga hewan peliharaan jiwa tipe serangga yang lemah yang jumlahnya banyak tidak akan berani melakukan gerakan gegabah. Tanpa pemimpin yang mengatur mereka hanya bisa bersembunyi di samping dan mengamati dengan diam. Pupu gelombang L. Akhirnya, 10 Hidden Blades tidak tahan dengan keheningan, dan perlahan muncul di sekitar Cumu. Mata kuning mereka yang berkedip menatap Cumu dan keempat tangan mereka yang seperti pisau bergesekan satu sama lain, menciptakan suara logam yang menusuk telinga. Ketajaman senjata mereka juga terlihat melalui gerakan ini. Prajurit tingkat 8 Hidden Blade memimpin sekelompok Hidden Blade tingkat 7. Cumu menyapukan pandangannya ke musuh-musuh ini dan dengan cepat melihat kekuatan ke-15 Hidden Blade. Ini Hidden Blade, Kerajaan Iblis, tipe serangga, spesies Hidden Blade, pangkat prajurit kelas menengah. Raja Hantu, aku serahkan ini padamu, kata Cumu. Raja Hantu terutama menggunakan senjata, dan dengan temperamen pangkat monarkinya, ia memperlakukan hewan peliharaan jiwa yang sebagian besar pangkatnya lebih tinggi darinya dengan hina. Setelah Cumu memberi perintah, aura hantu pedang melengkung itu terangkat ke udara dan dua mata hantu Raja Hantu dengan angkuh menatap pedang tersembunyi tahap ke-8. Nuo, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Raja Hantu tahap ketiga fase ke-6 mengacungkan pedang melengkung dan melontarkan dirinya ke arah prajurit tahap ke-8, pedang tersembunyi. Hidden Blade tahap ke-7 ini bahkan tidak memiliki serangan tingkat ke-7. Sasaran Ghost King sangat jelas. Saat bergerak, ia sama sekali mengabaikan Hidden Blade tahap ke-7 ini dan mengayunkan lengannya dengan ganas ke Hidden Blade tahap ke-8. Hidden Blade tahap ke-8 dapat merasakan aura pangkat monarki dari Raja Hantu, dan sebelum pertarungan benar-benar terjadi. Ia mengeluarkan ekspresi panik saat ia buru-buru menghindar di balik batu yang menggelinding. Beng! Kekuatan pedang hantu raja meluas saat ia dengan kuat menghancurkan batu besar yang menggelinding dan menghantam pedang tersembunyi fase ke-8 hingga melayang. Dentang. Hidden Blades tahap ke-7 secara bersamaan menyerang Ghost King, tetapi serangan tahap ke-7 yang terlambat mampu membuat serangga kecil ini menyerang tubuhnya. Tiba-tiba, ia melangkah maju, dan pedang melengkung di tangannya menghantam tanah dengan kuat. Lama sekali. Tanah yang agak lembab itu terbelah, dan dari dalam retakan itu terbang ular piton batu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyapu bersih semua Hidden Blade tahap ke-7 dan menyerang Hidden Blade tahap ke-8. Ketika Raja Hantu mensubscribe channel Novel Donghua dan melancarkan serangan, prajurit pohon iblis juga bergerak. Jika Raja Hantu harus berhadapan dengan pedang tersembunyi tahap ke-8, keduanya akan bertarung cukup lama, lagi pula. Prajurit tahap ke-8 hampir tidak bisa bertarung seri dengan prajurit tahap ke-6. Penjara jari kayu muncul tiba-tiba dan pedang tersembunyi tahap ke-8 terkunci dengan kaku di dalamnya. Pada saat ini, teknik tipe batu tingkat ke-7 milik Raja Hantu juga tiba. Hidden Blade tahap ke-8 tidak mampu mempersiapkan diri untuk teknik tipe batu tingkat ke-7, dan saat ular piton batu raksasa menyerang. Tubuh Hidden Blade yang kurus dan canggung dipenuhi luka. Ia mengeluarkan teriakan kesakitan dan jika bukan karena tipe serangga memiliki kekuatan hidup yang kuat, teknik tipe batu tingkat ke-7 mungkin bisa langsung merenggut nyawanya. Sang Raja Hantu mengayunkan pedang besarnya,
dan setelah memenggal beberapa pedang tersembunyi fase ke-7 yang menghalangi. Melangkah ke pedang tersembunyi fase ke-8 dan menusukkan pedang itu ke kepalanya, mengakhiri kehidupan hewan peliharaan jiwa itu. Hidden Blade fase ke-8 tidak berjuang lama sebelum kehilangan nyawa yang tersisa. Hidden Blade yang tersisa dengan cepat bubar, tidak berani menghalangi Ghost King sama sekali. Chumu tahu bahwa ini adalah gelombang hewan peliharaan jiwa terlemah yang akan mencoba menghentikan hewan peliharaan jiwanya. Saat mereka terus maju, kemungkinan besar akan ada lebih banyak makhluk yang bermunculan. Cici. Memang, bahkan tidak sampai 200 meter kemudian, hampir 50 Hidden Blades fase ke-7 dan di atasnya secara mengejutkan muncul di depan Chumu. Tampaknya ada 4 Hidden Blades fase ke-8 di antara mereka dan akan sulit bagi Raja Hantu saja untuk menghadapi kelompok besar Soul Pet ini. Pohon Iblis, akar kayu iblis. Saat semakin banyak pedang tersembunyi mulai mengelilingi mereka, Chumu dengan tegas memberikan perintah pertempuran kepada hewan peliharaan jiwanya. Akar kayu iblis tingkat tinggi sangat efektif. Setiap 10 akar akan bergabung bersama dan mereka dapat langsung membunuh satu pedang tersembunyi fase ke-7. Prajurit perang pohon iblis memiliki lebih dari 80 akar sekarang sehingga teknik ini dapat langsung membunuh 7 atau 8 pedang tersembunyi. Ditambah lagi fakta bahwa prajurit perang pohon iblis dapat menggunakan teknik secara bersamaan, satu gelombang serangan dapat membunuh sedikitnya 10 pedang tersembunyi. Prajurit pohon iblis bertugas membunuh sebagian besar serangga, sementara Zan Ye hanya menghadapi 10 serangga. Raja Hantu baru saja membunuh pedang tersembunyi ketiga ketika pertempuran berakhir karena kemampuan membunuh massal prajurit pohon iblis. Lebih dari 50 bangkai berserakan setelah ditusuk atau dicekik sampai mati di sekitar prajurit pertempuran pohon iblis. Mayat-mayat Hidden Blade mengeluarkan bau aneh, seolah-olah mengeluarkan sinyal. Tidak lama setelah pertarungan berakhir, sekelompok besar Hidden Blade lainnya menyerbu. Puncak lereng gunung yang terjal itu dipenuhi dengan banyak pedang tersembunyi yang menggeliat. Jumlahnya sedikitnya 200. Chumu tahu bahwa jika mereka tetap tinggal di sini, mereka akan terikat oleh benda-benda itu. Dia segera melompat ke punggung Zan Ye, dan langsung berubah lebih dalam sambil meminta prajurit pohon iblis memotong punggungnya. Bab 310, Jalan Pedang Tersembunyi yang Sempit, Serangga Liar di Mana-mana Bagian 2. Kecepatan Hidden Blades tidak terlalu cepat, dan 3 Soul Pet yang dipimpin Chumu menerobos jalan setapak. Mereka baru berjalan sejauh 500 meter sebelum menyadari bahwa secara mengejutkan, 207 Hidden Blades itu tidak mengejar lagi. Hewan peliharaan berjenis serangga ini tampaknya memperhatikan wilayah kekuasaannya, dan ketika mereka mencapai ujung wilayah kekuasaan mereka, mereka akan berhenti tiba-tiba. Setelah itu, mereka akan berbaris-baris demi baris di tepi wilayah kekuasaan dan menyaksikan musuh maju dari kejauhan sebelum mengeluarkan raungan marah. Mereka akan menunjukkan kekuatan yang mencolok dengan mengacungkan keempat lengan tajam mereka. Menepis 200 Hidden Blades bukan berarti Chumu telah memasuki lokasi yang aman. Alasan mengapa mereka tidak mengejarnya bukan karena dia terlalu cepat, melainkan karena di wilayah ini terdapat sekelompok besar Hidden Blades yang lebih kuat. 200 pedang tersembunyi fase ke-7 sebenarnya tidak terlalu mengancam bagi Chumu, karena hanya sedikit di antara mereka yang memiliki level serangan peringkat ke-7. Dari semua hewan peliharaan jiwa Chumu, Raja Hantu memiliki pertahanan terlemah di pertengahan fase ke-7, jadi selama kekuatan fisik mereka cukup. Tidak menjadi masalah bagi hewan peliharaan jiwanya untuk membunuh 200 pedang tersembunyi fase ke-7. Namun, Chumu sangat terkejut ketika dia melangkah ke paruh kedua jalan sempit itu, semua pedang tersembunyi tingkat prajurit semuanya berada pada tahap ke-8 dan di atasnya. Hidden Blades fase ke-8 memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Crafty Rock Guard saat Chumu berada di Colored Sky Mountain. Saat itu, Chumu telah menghadapi 160 Crafty Rock Guard, sementara kali ini, Chumu melawan hampir 200 Hidden Blades fase ke-8. Jadi, ada lebih banyak yang harus dia hadapi daripada saat di Heavenly Crystal Peak. Prajurit perang pohon iblis, ikutlah dalam pembantaian. Ekspresi Chumu berubah serius saat dia berbicara kepada prajurit perang pohon iblis. "Ao,
Melihat semakin banyak pedang tersembunyi fase ke-8 memanjat ke arahnya, prajurit pertempuran pohon iblis mengeluarkan raungan mengerikan. Seolah-olah ia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Cici-cici, 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 cici-cici. Suara-suara berbisik di telinganya saat bangkai berwarna abu-abu cian dari Hidden Blades tampak menutupi seluruh lorong sempit itu. Gerakan mereka tidak selambat Crafty Rock Guard. Mereka benar-benar bergerak sangat cepat. Dengan begitu banyak orang yang mensubscribe channel Novel Donghua di area yang kecil dan sempit itu. Tempat itu sangat ramai dan mereka menyerupai sekelompok makhluk terlatih yang mengasah bilah tajam mereka dan menyerang Cumu dan hewan peliharaan jiwanya secara berkelompok. Akar iblis tingkat tinggi. Setiap 10 akar kayu iblis tingkat tinggi akan menjadi senjata kayu tajam yang membawa warna. Chan saat menembus pedang tersembunyi fase ke-8. Prajurit pertempuran pohon iblis tahap ke-6 fase ke-7 dapat langsung membunuh 2 hingga 3 pedang tersembunyi tahap awal fase ke-8 setiap kali menggunakan teknik akar kayu iblis. Dan jika itu adalah pedang tersembunyi tahap tinggi fase ke-8, prajurit pertempuran pohon iblis harus menggunakan serangan jarak dekat dengan kekuatan penuh untuk langsung membunuhnya. Untungnya, tekniknya tidak memerlukan mantra sehingga frekuensi serangannya sangat tinggi. Dengan demikian, ia menyingkirkan pedang tersembunyi ini dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada peri udara es menyingkirkan pengawal batu licik saat itu. Peri udara es hanya menghadapi sekitar 50 penjaga batu licik saat itu. Dan Cumu harus lebih jauh berdiri di sampingnya untuk melindunginya dari serangan langsung dari 50 penjaga batu licik secara bersamaan. Dengan melakukan itu, peri udara es dapat dengan bebas menggunakan teknik pembantaiannya. Namun, pada kenyataannya, hewan peliharaan jiwa waktu kayu sebenarnya memiliki keuntungan besar dalam hal pertarungan kelompok. Kekuatan hidup hewan peliharaan jiwa tipe kayu 2 kali lipat dari hewan peliharaan jiwa normal, dan pertahanannya lebih tinggi daripada hewan peliharaan jiwa normal. Serangannya lebih sering dan meskipun kekuatan penghancurnya lebih rendah daripada peri udara es, ia melukai dan membunuh musuh dengan kecepatan lebih cepat. Yang terpenting, ketika dilemparkan ke dalam sekelompok besar hewan peliharaan jiwa yang menakutkan, Cumu tidak perlu khawatir bahwa ia akan mudah terbunuh. Memang, Cumu memiliki keyakinan penuh pada prajurit perang pohon iblis. Dengan adanya teknik penyerapan kekuatan hidup, selama energi fisik prajurit perang pohon iblis cukup ketika berdiri di tengah pengepungan hewan peliharaan jiwa itu, mereka akhirnya akan kalah. Gaya bertarung Zhan Ye hampir sama seperti sebelumnya, dan di awal pertarungan sudah dapat dipastikan ia akan kalah. Lagi pula, kecepatan dan serangan puluhan Hidden Blade tahap ke-8 tidaklah lemah dan dapat dengan mudah menghancurkan pertahanannya yang belum mencapai tingkat ke-8. Secara khusus, penggunaan teknik secara bersamaan jelas mengancam Zhan Ye. Zhan Ye sering terlibat dalam perkelahian dan Cumu agak santai saat berhadapan dengan Zhan Ye. Atau dengan kata lain, saat ia melemparkan Zhan Ye ke tengah-tengah sekelompok Soul Pet, Cumu sangat tenang. Lagi pula, lawan terbesar Zhan Ye adalah Soul Pet tingkat tinggi yang dapat langsung membunuh kekuatan hidupnya yang 6 kali lipat dari Soul Pet biasa. Pertarungan Raja Hantu jelas membutuhkan perlindungan Cumu. Raja Hantu baru berada di tahap ketiga fase ke-6 dan pertahanannya baru di tahap ke-7 pertengahan. Jika pedang tersembunyi menyerangnya pada saat yang sama atau pedang tersembunyi tahap tinggi fase ke-8 menyerangnya, mereka akan dapat melukai Raja Hantu dengan parah. Jadi, Cumu saat ini berdiri di samping Raja Hantu dan menambahkan baju besi kayu tingkat tinggi padanya, meningkatkan pertahanannya satu tingkat. Selain itu, dia juga memimpin pertarungannya. Aduh! Prajurit pohon iblis tampaknya telah mencapai kondisi gila karena pembunuhannya. Ia meraung liar di tengah jeritan pedang tersembunyi, dan seketika melesatkan paku-paku kayu iblis dari tubuhnya. Kehancuran yang dihasilkan prajurit perang pohon iblis dalam pertarungan jarak dekat sangatlah menakutkan dan teknik inilah yang mampu membunuh selusin monster serangga rakus secara instan. Kali ini, prajurit pertempuran pohon iblis menunjukkan teknik pembunuh kelompok tipe kayu yang kejam. 10 pedang tersembunyi tahap awal fase ke-8 tewas mengenaskan dengan berlumuran darah di bawah serangan yang mengerikan ini. Menyerap tenaga hidup.
Baju zirah kayu prajurit pohon iblis penuh dengan luka dan bahkan kepalanya terlihat terluka oleh bilah pedang. Luka ini bukanlah luka kecil bagi kebanyakan hewan peliharaan jiwa dan akan memengaruhi cara mereka bertarung sampai batas tertentu. Namun, kekuatan hidup tirani prajurit pertempuran pohon iblis yang diserap menyebabkan luka-lukanya pulih saat selusin pedang tersembunyi mati. Kekuatan bertarungnya langsung mencapai puncaknya lagi. Aduh, aduh. Tubuh prajurit perang pohon iblis sudah sedikit memancarkan warna merah, yang merupakan efek khusus dari ember darah yang telah digunakan untuk memperkuatnya. Dan tampaknya membuatnya lebih gila dan haus darah. Ketika prajurit perang pohon iblis meraung, Cumu jelas merasakan sedikit perubahan dalam jiwanya, perasaan jiwanya meningkat. Ini telah berevolusi. Evolusi yang berulang telah membuat Cumu secara bertahap terbiasa dengan perasaan ini. Setiap kali salah satu hewan peliharaan jiwanya berevolusi, ia akan merasakan perasaan naik ini. Memang, warna hijau cian pada tubuh prajurit perang pohon iblis perlahan mulai memudar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba mulai memancarkan kilau hijau giok dan saat kilau ini muncul, lingkaran merah darah mulai membesar, memperlihatkan keberanian prajurit perang pohon iblis yang bertipe kayu. Itu tidak sesederhana evolusi. Li Tua sangat terpelajar dan langsung mengenali perubahan prajurit perang pohon iblis. Ucapan Old Li membuat Cumu tiba-tiba menyadari bahwa kayu iblis tingkat tinggi di tubuh prajurit perang pohon iblis tengah berubah. Kayu iblis tingkat tinggi telah menemani prajurit perang pohon iblis selama hampir setengah tahun. Saat ini, kayu iblis tingkat tinggi berwarna cian yang membawa sedikit semburat merah perlahan-lahan terlepas dari kulit luarnya dan sebagai gantinya tumbuh jenis kayu segar baru. Zat kayu baru ini tampak berwarna cian dan setelah mewarisi efek Blood Ember, warnanya menjadi sedikit merah. Zat ini tidak memiliki sifat jahat dan aneh dari akar kayu iblis dan malah membawa lebih banyak aura alam murni. Namun, dari pengalaman Cumu, apa yang dilihatnya bukanlah perubahan dari iblis dan aneh menjadi murni secara alami yang membuat serangannya lebih lemah, tetapi sebaliknya. Bentuk alam yang murni ini menambahkan lebih banyak atribut kayu absolut, membuatnya kuat, licik, dan memberinya kekuatan penetrasi yang lebih kuat. Kristalisasi kayu alami yang menyebalkan. Akhirnya dia mempelajari kristalisasi kayu alami yang menyebalkan. Menyaksikan transformasi prajurit pohon iblis, Cumu merasa gembira. Perlu diketahui bahwa ia telah menghabiskan puluhan juta emas hanya untuk membiarkan prajurit pohon iblis berevolusi seperti ini. Ia berharap bahwa prajurit pohon iblis suatu hari nanti akan memahami kristalisasi kayu alami dan menjadi hewan peliharaan jiwa tingkat raja sejati. Hari ini akhirnya tiba. Prajurit pohon iblis dapat dianggap telah bersusah payah memahami kristalisasi kayu alami dan menjadi raja sejati dalam sekali jalan. Penguatan yang dilakukan sebelumnya hanya membuat kekuatan tempurnya hampir setara dengan Raja Semu, tetapi itu hanya dapat dianggap demikian karena kemampuan penyerapan kekuatan hidup. Tanpa teknik ini, kekuatan tempur prajurit pohon iblis hanya akan sebanding dengan komandan puncak. Namun, sekarang prajurit perang pohon iblis telah memahami kayu alami, serangannya tidak hanya diperkuat, pertahanannya juga diperkuat karena teknik spesies baju besi jenis kayu yang dimilikinya. Aduh, aduh. Lingkaran evolusi membuat prajurit pertempuran pohon iblis sangat bersemangat, dan tidak sabar untuk menggunakan kristalisasi kayu alami barunya dalam pertempuran. Paku akar kayu alami. Pupu. Lebih dari 80 akar menyembul keluar dari tanah, dan setiap 10 akar alami bergabung bersama untuk membentuk satu paku kayu yang kuat dan bahkan lebih kuat. Mereka menembus pedang tersembunyi tahap awal fase ke-8 ini tanpa halangan. Grup Insta-Kill. 8 dari pedang tersembunyi itu bahkan tidak memiliki kemampuan menghindar dan semuanya tertusuk oleh prajurit perang pohon iblis. Cairan tubuh mengalir keluar dari lubang-lubang besar mereka yang berdarah dan bercampur dengan sungai berdarah di dalam lorong sempit itu. Karakteristik serangan kayu iblis tingkat tinggi hanya berada di ambang membunuh seketika pedang tersembunyi fase ke-8 ini. Setelah naik ke alam kayu alami, pedang tersembunyi tahap awal fase ke-8 itu pasti mati. Kecepatan membunuh telah berlipat ganda. Ketika Cumu melihat perbedaan pada paku akar sebelum dan sesudah transformasi, dia mendesah kaget.
Naik dari pangkat Raja Semu ke pangkat Raja kelas rendah seharusnya hanya merupakan peningkatan kelas yang sangat kecil, tetapi ketika menghadapi musuh-musuh ini, perbedaan antara Raja Semu dan Raja kelas rendah telah terwujud dengan sangat jelas. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.